Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah kecerdasan buatan ataupun Artificial Intelligence yang diampu oleh Dr. Insinyur Aradia STMT. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Lutfi Samajid, lalu ada teman saya Ozel Fadidahat, Sherlina Hanifah Jannah, Dewi Rahayu. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai AI with Rapid Miner, yang dimana nantinya kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama akan menjelaskan mengenai cara unduh juga instalasi dari si toolsnya. Lalu yang kedua kita akan menjelaskan mengenai lingkungan kerja dari si toolsnya. Yang ketiga kita akan mendeskripsikan kasus. Yang keempat kita akan mencoba mencari solusi dari si kasusnya. Yang kelima kita akan melakukan penerapan kasus itu ke dalam Rapid Miner. Maka dari itu kita saja masuk ke yang pertama, yaitu cara unduh dan juga instalasi dari si Rapid Miner. Oke, sebelum kita masuk ke cara unduh juga instalasi dari si Rapid Miner-nya kayak gimana, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih Rapid Miner itu. Nah, jadi Rapid Miner itu merupakan software perangkat lunak yang open source, jadi semua orang bisa mengedit di dalamnya kayak gimana. Jadi Rapid Miner itu merupakan solusi untuk kita menganalisis penambangan data karena namanya mining gitu. Jadi dia itu melakukan penambangan terhadap data dan juga penambangan teks dan juga analitik prediktif. Rapid Miner ini menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediktif untuk memberikan wawasan kepada pengguna dan membantu mereka membantu kesan terbaik. Di dalam Rapid Miner sendiri itu memiliki beberapa sangat banyak ya untuk operatornya. Di sini ada sekitar 500 operator, termasuk ada operator input, output, processing data, visualisasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita itu bisa memanfaatkan operator-operator yang ada di Rapid Miner karena banyak sekali. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, langsung aja ke cara unduh dan juga instalasi dari si toolsnya. Pertama-tama kita buka dulu web browser kita. Misalkan di sini saya menggunakan Chrome. Teman-teman bisa bebas menggunakan apa aja, bisa Firefox ataupun Microsoft Edge, terserah teman-teman gitu. Tapi di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita langsung search saja Rapid Miner karena kita akan downloadnya gitu. Rapid Miner. Nah, ketika sudah di search, di sini ada berbagai macam website yang bisa kita masuk untuk instalasi. Nah, untuk cara yang termudah dari menurut saya ya, kita klik saja yang ini, installing Rapid Miner Studio. Kita klik. Kalau sudah diklik, kita masuk ke ini, langsung check here for latest version. Untuk kita mengunduh versi terakhir dari si Rapid Miner, versi terbaru gitu. Kita klik saja langsung installation walkthrough. Nah, kita klik. Nah, di sini ada tutorialnya juga untuk instalasinya, bisa masuk ke Akrawan Marketplace dan juga ke Rapid Miner website. Agar lebih mudah, kita maksudnya langsung ke Rapid Miner website. Kita klik Rapid Miner website. Nah, habis itu akan masuk ke halaman Rapid Miner-nya. Misalkan di sini teman-teman belum punya akun, kita register dulu nih agar lebih mudah karena kita untuk edukasi, kita klik saja yang ini nih, Rapid Miner untuk edukasi juga gitu. Kita masukin data-data kita dari nama, universitas dan lain sebagainya. Kalau sudah, bisa teman-teman melakukan register. Nah, tapi jika teman-teman sudah mempunyai akun, kita bisa sign in langsung, sign in here. Habis itu kita masukin email dan juga passwordnya. Nah, kalau sudah, kita sign in. Habis itu akan otomatis masuk ke account kita. Di dalamnya ada produk dan license dan juga ada account. Karena kita akan mendownload, jadi kita klik yang download. Kita klik download. Habis itu kita pilih. Kita downloadnya itu pakai OS apa gitu. Misalkan karena di sini saya menggunakan Windows, kita klik saja Windows gitu. Kita Windows. Kita tunggu sebentar, maka akan melanjutkan ke pengunduhan. Karena saya sudah melakukan pengunduhan, saya cancel aja. Kalau sudah diunduh, teman-teman bisa langsung ke instalasi di dalamnya gitu.
teman-teman bisa lakukan klik kanan dan juga run as administrator. Kalau sudah di run, teman-teman akan masuk ke tampilan pertama itu, welcome to Altair Studio. Untuk instalasinya, teman-teman di sini bisa klik next aja. Teman-teman klik next. Nah, habis itu teman-teman masuk ke license agreement. Teman-teman tinggal agree aja ini langsung. Teman-teman agree gitu. Habis teman-teman setujui, di sini akan dimintai kita itu akan menyimpan folder si AI Studio ini, Rapid Miner ini di mana gitu. Misalkan karena di sini saya akan misalkan di sini saya menyimpannya di local disk gitu. Kita pilih saja gitu. Teman-teman bisa custom di sini. Kalau sudah, kita klik install. Maka akan secara otomatis melakukan installing di dalam OS kita. Melakukan instalasi. Kalau sudah selesai, kita klik finish aja. Klik finish. Setelah itu akan masuk ke select license. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama connect to an Altair license management system. Yang kedua ada use the Rapid Miner license. Teman-teman bisa klik saja yang opsi kedua. Kalau misalkan teman-teman nggak punya nggak berlangganan gitu, teman-teman bisa masukkan opsi kedua gitu. Teman-teman pilih, diklik, habis itu akan ke open JDK platform binary. Akan meminta apakah di allow untuk di dalam si Rapid Miner ini, apakah itu akan allow. Teman-teman di sini bisa allow aja gitu, allow. Nah, habis itu teman-teman di sini klik saja ini dicentang, maksudnya tuh yang ini nih, I have read and understand. Teman-teman bisa centang, habis itu teman-teman accept, setujui, teman accept. Nah, maka secara otomatis akan selesai gitu untuk instalasinya gitu. Nah, mungkin selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengenalan lingkungan kerja tools yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita langsung saja ke pengenalan lingkungan kerja tools. Ketika teman-teman membuka aplikasi Rapid Miner, hal yang pertama kali akan teman-teman jumpai yaitu adalah perspektif dan view. Di dalam halaman ini juga terdapat beberapa menu, yaitu ada Start, Listen, dan Learn. Start itu sendiri adalah menu yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian aksi yang akan kalian gunakan untuk prosesnya. Di dalam Start terdapat blank proses, yaitu untuk memulai proses analisis dari awal atau membuka lembar kerja kosong, dan teman-teman bebas untuk mendesain alur kerja sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu ada Turbo Prep untuk membersihkan, menggabungkan, dan menyiapkan data sebelum dianalisis. Dan yang selanjutnya yaitu ada Auto Model untuk membuat model machine learning tanpa perlu coding manual alias otomatis. Di dalam Just a Template to Start From juga terdapat beberapa menu, yaitu diantaranya seperti churn modeling. Di sini untuk memprediksi pelanggan yang akan berhenti, dan juga direct marketing untuk memprediksi siapa saja yang akan merespon kampanye iklan. Lalu kita ada Recent. Recent di sini berfungsi untuk menampilkan proses-proses yang akan dilakukan sebelumnya, dan juga Learn berfungsi untuk menampilkan pembelajaran lebih detail mengenai penggunaan Rapid Miner dan juga yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut. Di dalam desain perspektif ini terdapat beberapa menu seperti yang pertama yaitu ada repository untuk tempat menyimpan dan mengimpor data, entah itu dari file lokal, database, atau sampel bawaan. Dan yang kedua ada operator, yaitu kumpulan alat untuk analisis data seperti membaca data, membersihkan data, membuat model, dan validasi. Dan selanjutnya yaitu ada proses area. Proses area merupakan area kerja utama untuk menyusun alur analisis secara visual, drag and drop operator.
Selanjutnya yaitu ada parameters digunakan untuk menampilkan dan mengatur pengaturan dari operator yang dipilih. Selanjutnya yaitu ada help and synopsis, menjelaskan fungsi singkat dari operator yang sedang dipilih. Yang selanjutnya yaitu ada toolbar, berisi tombol untuk menjalankan proses dan navigasi antar tampilan seperti desain, result, atau turbo prep. Dan juga di sini ada tanda play untuk running program yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu ada wisdom of crowd, untuk memberi rekomendasi alat atau operator berdasarkan pengalaman pengguna lain. Untuk selanjutnya yaitu view repository yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fauzia Elpuadi Dahlan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Dewi, dan bagian saya menjelaskan tentang view repository, di mana di dalam view repository itu terdapat menu-menu seperti import data, training resource, community sample, sample DB, local repository, dan temporary repository. Apa itu import data? Di mana import data itu biasanya digunakan untuk mengimport dataset dari pilih lokal kita atau dari pilih laptop kita gitu. Nah, yang kedua ada training resource. Training resource itu biasanya berfungsi untuk memproses dari sistem training rapid miner, atau kalau di sini untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh rapid miner guna untuk pembelajaran. Yang ketiga ada samples. Samples itu biasanya digunakan untuk data dari komunitas pengguna rapid miner terhubung secara online. Yang keempat ada DB. DB itu biasanya digunakan untuk koneksi database seperti ke MySQL, PostgreSQL, dan yang lainnya. Yang kelima ada local repository, di mana local repository itu biasanya digunakan untuk menyimpan proses atau data secara permanen di komputer lokal kita. Terus temporary itu kebalikan dari lokal. Kan lokal tadi permanen ya, kalau temporary itu digunakannya secara sementara gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca di PowerPoint-nya ada import data. Digunakan untuk mengimport set data dari perangkat komputer yang berformat Excel dan CSV. Yang kedua ada training resource, di mana berfungsi untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh rapid miner guna untuk pembelajaran. Yang ketiga ada samples, contoh-contoh macam data yang digunakan untuk proses evaluasi. Yang keempat ada local repository, tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Yang kelima ada temporary repository, tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Nah, karena di sini gak ada DB, jadi saya menjelaskan DB itu seperti tadi, yaitu koneksi database seperti ke MySQL, terus PostgreSQL gitu, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu view parameters, di mana dalam view parameter ini terdapat log verbosity, log file, result file, random seed, send mail, dan encoding. Apa sih itu log verbosity? Log verbosity itu seperti namanya, menentukan seberapa banyak detail yang akan dicatat dalam log proses, dalam sebuah log proses kita atau dalam data yang sedang kita buat. Log file. Apa sih log file itu? Log file itu tempat menyimpan hasil logging file kita, hasil dari proses kita gitu, hasil apanya sih, logging dari proses kitanya. Terus result file. Result file itu seperti menentukan lokasi untuk menyimpan hasil proses output dari proses kita. Yang keempat itu ada random seed. Random seed itu kayak angka acak yang digunakan untuk memastikan proses yang melibatkan elemen acak seperti pembagian data bisa diekspresikan. Contohnya itu kayak misalnya kita itu sedang membuat data. Nah, di data itu kita dikasih pembagian secara acak seperti 70% training dan 30% testing. Nah, setelah kita
di random seed itu memastikan bahwa hasil pembagian itu selalu sama setiap kali dijalankan. Jadi ketika dijalankan itu pembagiannya tetap sama gitu, gak berubah-berubah. Terus send mail itu seperti namanya mengatur apakah hasil proses kita akan dikirim kepada email yang kita masukkan ketika kita daftar pada rapid miner tadi. Dan yang terakhir ada encoding, di mana encoding itu menentukan jenis codingan teks yang akan digunakan pada proses kita. Nah, mari kita jelaskan mengenai view parameters dari PowerPoint ini. Nah, view parameters ini memiliki toolbar sendiri sama seperti view-view yang lain. Pada gambar ini, Anda dapat melihat bahwa pada parameter view ini terdapat beberapa ikon dan nama-nama operator terkini yang diikuti dengan aktual parameter. Operator pada setiap fungsinya terkadang juga memerlukan parameter untuk bisa berfungsi setelah operator dipilih oleh view proses. Jadi, parameternya ditampilkan di view ini gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai view proses, di mana yang disebut view proses itu kita dapat lihat ya di tampilan ini yang dikasih titik merahnya, bukan titik sih, yang dikasih tanda merahnya ini itu disebut view proses di dalamnya. Nah, dalam view proses ini terdapat komponen proses yang dinamakan sebagai operator. Operator pada rapid miner ini didefinisikan sebagai body code. Yang pertama, deskripsi dari input yang diharapkan. Yang kedua, deskripsi dari output yang disediakan. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh operator pada input yang akhirnya mengarah dengan penyediaan output. Yang keempat, sejumlah parameter yang dapat mengontrol action performed. Nah, pada lembar atau halaman proses ini akan digunakan untuk mendesain dari kumpulan dan rangkaian fungsi-fungsi dari operator yang disusun secara visual programming. Selanjutnya, menu play button. Menu play button ini sudah dijelaskan oleh saudari Dewi tadi, seperti kalau kita sudah memproses semua datanya gitu untuk bisa di play, maka kita lihat ke atas gitu, ke atas tampilannya. Di sana ada icon play, di mana ketika kita mengklik icon play, data kita akan diproses oleh rapid miner. Atau kalau nggak pakai icon play juga, kita bisa menekan kunci F11 pada keyboard. Selanjutnya ada view help and view command, di mana view help and view command itu digunakan untuk menampilkan view help itu digunakan untuk mendeskripsikan dari operator, menampilkan deskripsi dari operator. Kalau view command menampilkan komentar yang dapat diedit terhadap operator. Problem hlog view, di mana pada problem hlog view itu kita diperlihatkan tampilan seperti yang ada pada gambar ini. Nah, hlog view ini digunakan untuk melihat gitu pada proses data kita apakah ada problem gitu atau masalah yang muncul di data yang kita buat. Nah, kalau ada masalah pada data yang kita buat, maka hlog view dapat menampilkan gitu apa aja yang terjadi masalah dalam datanya. Nah, problem view ini merupakan komponen yang sangat berharga dan merupakan sumber bantuan dari Anda selama merancang proses analis. Pada kolom message, Anda akan menemukan ringkasan pendek dari masalah. Kolom lokasi berisi tempat di mana masalah muncul dan bentuk nama operator dan port import yang bersangkutan. Kolom Pix memberikan gambaran dari kemungkinan solusi tersebut baik secara langsung sebagai teks jika hanya ada suatu kemungkinan solusi atau sebagai indikasi dari beberapa banyak kemungkinan yang berbeda dan memecahkan masalah. Nah, jadi ketika program kita dijalankan, maka hlog view itu akan memproses dan mencari kesalahan pada data kita, apakah data kita itu ada kesalahan atau tidak. Kalau ada, maka akan ditampilkan apa aja kesalahannya dan akan dikasih solusi untuk solusi terbaik untuk data yang sedang kita jalankan itu. Selanjutnya ada deskripsi persoalan kasus. Proses perekrutan karyawan merupakan aktivitas yang penting dalam sebuah perusahaan. Namun dalam praktiknya, proses seleksi karyawan seringkali dilakukan secara manual oleh HRD.
yang beresiko menimbulkan bias atau ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu HRD untuk menyelesaikan penyeleksian pelamar secara objektif berdasarkan data dan kriteria tertentu. Selanjutnya ada deskripsi solusi persoalan kasus. Untuk solusi yang digunakan yaitu supervised learning. Supervised learning sendiri adalah teknik melatih mesin dengan data berlabel atau contoh untuk membuat prediksi. Adapun algoritma yang dipakai adalah decision tree atau pohon keputusan yang membuat model prediksi berupa diagram alur jika maka. Contohnya, jika syarat terpenuhi maka pelamar diterima. Adapun sebaliknya, jika syarat tidak terpenuhi maka pelamar ditolak. Untuk mengimplementasikannya menggunakan aplikasi RapidMiner, yaitu platform visual di mana model membangun dengan cara drag and drop tanpa perlu codingan sehingga prosesnya lebih cepat dan mudah dianalisis. Oke, selanjutnya mungkin di sini saya akan langsung masuk ke tutorial bagaimana cara kita menggunakan RapidMiner untuk melakukan klasifikasi terhadap data penerimaan karyawan. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu datanya. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Di dalamnya ada IPK, nilai tes psikologis, tes kesehatan, dan juga keputusan. Nah, kita lihat keputusan akhirnya nanti akan seperti apa gitu. Nah, di sini siapkan. Di sini ada 15 data untuk contohnya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke RapidMiner-nya. Masuk. Nah, setelah masuk, di sini akan ada kanvasnya untuk kita menginputkan si operasinya. Pertama kita cari operasinya itu Excel. Kita cari, nah, masukkan ini. Karena kita data tadi berupa Excel, jadi kita masukin ini. Head Excelnya masukin ke kanvas, drag and drop. Gitu. Kita sambungin dengan inputnya ke read Excel. Di situ kita klik 2 kali si read Excelnya, kita klik 2 kali untuk memasukkan data yang tadi telah kita buat gitu. Masukin datanya. Sorry. Masukin datanya. Kita next. Oh, sorry. Pernah kebuka ternyata. Kita close dulu ini. Nah, kita masuk lagi. Masuk. Habis itu inputkan ininya, si data karyawannya kita masukkan. Nah, kalau sudah gini kita next saja. Nah, kalau sudah next, di sini kita lihat bahwasanya tabel keputusan ini berupa tipe polinomial. Kita role-nya kita ubah menjadi label gitu si keputusan ini. Ubah jadi label, kita oke. Kalau sudah jadikan label, kita finish aja gitu. Jangan lupa kita cek juga apakah di sini sudah betul 15 data. Kita lihat, oh ternyata betul udah 15 nih. Berarti sesuai dengan yang tadi kita buat. Kita next, guys. Kalau udah kayak gini kita masukkan split operator split validation. Nah, split validation kita masukkan ke kanvas. Kita hubungkan output dari si read Excel ke validasi, hubungkan. Nah, habis itu kita klik 2 kali di validation-nya, maka akan masuk ke si validation-nya. Di dalam validation ini ada 2 sub ya, ada training dan juga testing. Di dalam training kita masukkan algoritma kita yang akan kita buat, yaitu algoritma decision tree. Itu kita masukkan, kita konekkan. Jangan lupa kita juga konekkan lagi dengan si mode ini, kan juga konekkan ini. Habis itu kita yang trainingnya kita cari apply model, kita masukkan apply modelnya ke sini, kita masukkan. Nah, kalau sudah gini kita cari lagi yang gak bisa search ya.
for nah, kita cari performance qualification, kita masukkan ke testingnya. Kalau sudah gini, kita hubungkan yang apply model ini ke performance tadi, kita sambungkan ke sambungan. Oh ini nggak perlu, kita masukkan juga ini ke sini. Kalau udah, kita masuk lagi ke proses. Kita yang validasi tadi kita hubungkan dengan res, dengan outputnya dengan res ini juga hubungkan dengan res ini, sama ini juga. Kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan run untuk mengecek apakah desain yang kita buat dan juga dengan menggunakan algoritma tadi itu berjalan apa enggak. Kita bikin run itu. Nah, ternyata untuk akurasi di dalam menggunakan algoritma ini itu 60% dengan prediksi diterimanya yang 2 1 jadi 3, dan udah prediksi ditolaknya ada 1 dan true ditolaknya 1 tuh. Dengan akurasi 60%. Di sini kita bisa lihat yang di tabel di decision tree-nya, lihat. Nah, di sini bisa lihat kalau misalkan IPK-nya lebih dari 2,950, maka si karyawan tersebut diterima gitu. Tapi ketika kurang, IPK-nya kurang dari 9,960 akan masuk ke nilai tes psikologi. Nah, di nilai tes psikologi ini akan dicek lagi. Kalau misalkan if nilai tes psikologi itu lebih dari 2,5, maka si karyawan tersebut diterima. Tapi kalau tidak, tolak kayak gitu. Kita lihat di sini nih di example setnya. Sini keputusan diterima tolak. Kita bisa di sini ke statistik. Nah, di statistik ini udah kelihatan nih berapa yang diterima, berapa yang tolak. Ternyata yang diterima tuh 6. Ya, lalu yang diterima itu ada 9. Tuh, values-nya diterima 9, ditolak 6. Jadi menggunakan klasifikasi yang tadi karyawan tersebut diterima apa tidak menggunakan decision tree ternyata bisa dilakukan gitu. Maka dari itu untuk tutorial ataupun tata cara kita menggunakan rapid manner untuk klasifikasi karyawan diterima atau tidak ternyata berhasil diimplementasikan. Maka dari itu kita tutup saja mungkin. Sekian mungkin dari kelompok kami, mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada dosen Bapak Aradia yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam desain perspektif ini terdapat beberapa menu seperti yang pertama yaitu ada repository untuk tempat menyimpan dan mengimpor data, entah itu dari file lokal, database, atau sampel bawaan. Dan yang kedua ada operator, yaitu kumpulan alat untuk analisis data seperti membaca data, membersihkan data, membuat model, dan validasi. Dan selanjutnya yaitu ada proses area. Proses area merupakan area kerja utama untuk menyusun alur analisis secara visual, drag and drop operator. Selanjutnya yaitu ada parameters, digunakan untuk menampilkan dan mengatur pengaturan dari operator yang dipilih. Selanjutnya yaitu ada help and synopsis, menjelaskan fungsi singkat dari operator yang sedang dipilih. Yang selanjutnya yaitu ada toolbar, berisi tombol untuk menjalankan proses dan navigasi antar tampilan seperti desain, result, atau turbo prep. Dan juga di sini ada tanda run
tanda play untuk running program yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu ada wisdom of crowd untuk memberi rekomendasi alat atau operator berdasarkan pengalaman pengguna lain. Untuk selanjutnya yaitu view repository yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Paujiah El Fuadi Dahlan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Dewi, dan bagian saya menjelaskan tentang view repository, di mana di dalam view repository itu terdapat menu-menu seperti import data, training resource, community sample, sample DB, local repository, dan temporary repository. Apa itu import data? Di mana import data itu biasanya digunakan untuk mengimport dataset dari pilih lokal kita atau dari pilih laptop kita gitu. Nah, yang kedua ada training resource. Training resource itu biasanya berfungsi untuk memproses dari sistem training rapid miner, atau kalau di sini untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh rapid miner guna untuk pembelajaran. Yang ketiga ada samples. Samples itu biasanya digunakan untuk data dari komunitas pengguna rapid miner terhubung secara online. Yang keempat ada DB. DB itu biasanya digunakan untuk koneksi database seperti ke MySQL, PostgreSQL dan yang lainnya. Yang kelima ada local repository, di mana local repository itu biasanya digunakan untuk menyimpan proses atau data secara permanen di komputer lokal kita. Terus temporary itu kebalikan dari lokal. Kan lokal tadi permanen ya. Kalau temporary itu digunakannya secara sementara gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca di PowerPoint-nya ada import data. Digunakan untuk mengimport set data dari perangkat komputer yang berformat Excel dan CSV. Yang kedua ada training resource, di mana berfungsi untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh rapid miner guna untuk pembelajaran. Yang ketiga ada samples, contoh-contoh macam data yang digunakan untuk proses evaluasi. Yang keempat ada local repository, tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Yang kelima ada temporary repository, tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Nah, karena di sini gak ada DB, jadi saya menjelaskan DB itu seperti tadi, yaitu koneksi database seperti ke MySQL, terus PostgreSQL gitu, dan yang lainnya. Apa terlalu? Nah, selanjutnya itu view parameters, di mana dalam view parameter ini terdapat log verbosity, log file, result file, random seed, send mail, dan encoding. Apa sih itu log verbosity? Log verbosity itu seperti namanya menentukan seberapa banyak detail yang akan dicatat dalam log proses, dalam sebuah log proses kita atau dalam data yang sedang kita buat. Log file. Apa sih log file itu? Log file itu tempat menyimpan hasil logging file kita, hasil dari proses kita gitu, hasil logging dari proses kitanya. Terus result file. Result file itu seperti menentukan lokasi untuk menyimpan hasil proses output dari proses kita. Yang keempat itu ada random seed. Random seed itu kayak angka acak yang digunakan untuk memastikan proses yang melibatkan elemen acak seperti pembagian data bisa diekspresikan. Contohnya itu kayak misalnya kita itu sedang membuat data. Nah, di data itu kita dikasih pembagian secara acak seperti 70% training dan 30% testing. Nah, setelah kita di random seed itu memastikan bahwa hasil pembagian itu selalu sama setiap kali dijalankan. Jadi ketika dijalankan itu pembagiannya tetap sama gitu, gak berubah-berubah. Terus send mail. Send mail itu seperti namanya mengatur apakah hasil proses kita akan dikirim kepada email yang kita masukkan ketika kita daftar pada rapid miner tadi. Dan yang terakhir ada encoding, di mana encoding itu menentukan jenis codingan teks yang akan digunakan
pada proses kita. Nah, mari kita jelaskan mengenai view parameters dari PowerPoint ini. Nah, view parameters ini memiliki toolbar sendiri sama seperti view-view yang lain. Pada gambar ini, Anda dapat melihat bahwa pada parameter view ini terdapat beberapa ikon dan nama-nama operator terkini yang diikuti dengan aktual parameter. Operator pada setiap fungsinya terkadang juga memerlukan parameter untuk bisa berfungsi setelah operator dipilih oleh view proses. Jadi, parameternya ditampilkan di view ini gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai view proses, di mana yang disebut view proses itu kita dapat lihat ya di tampilan ini yang dikasih titik merahnya, bukan titik sih, yang dikasih tanda merahnya ini itu disebut view proses di dalamnya. Nah, dalam view proses ini terdapat komponen proses yang dinamakan sebagai operator. Operator pada rapid miner ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi dari input yang diharapkan. Yang kedua, deskripsi dari output yang disediakan. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh operator pada input yang akhirnya mengarah dengan penyediaan output. Yang keempat, sejumlah parameter yang dapat mengontrol action performed. Nah, pada lembar atau halaman proses ini akan digunakan untuk mendesain dari kumpulan dan rangkaian fungsi-fungsi dari operator yang disusun secara visual programming. Selanjutnya, menu play button. Menu play button ini sudah dijelaskan oleh saudari Dewi tadi, seperti kalau kita sudah memproses semua datanya gitu untuk bisa di play, maka kita lihat ke atas gitu, ke atas tampilannya. Di sana ada icon play, di mana ketika kita mengklik icon play, data kita akan diproses oleh rapid miner. Atau kalau nggak pakai icon play juga, kita bisa menekan kunci F11 pada keyboard. Selanjutnya ada view help and view command, di mana view help and view command itu digunakan untuk menampilkan view help itu digunakan untuk mendeskripsikan dari operator, menampilkan deskripsi dari operator. Kalau view command menampilkan komentar yang dapat diedit terhadap operator. Problem log view, di mana sudah ditampilkan pada gambar berikut, terdapat proses yang memunculkan bahwa dalam proses itu terdapat apa sih? Problem log view, di mana pada problem log view itu kita diperlihatkan tampilan seperti yang ada pada gambar ini. Nah, log view ini digunakan untuk melihat gitu pada proses data kita apakah ada problem gitu atau masalah yang muncul di data yang kita buat. Nah, kalau ada masalah pada data yang kita buat, maka log view dapat menampilkan gitu apa aja yang terjadi masalah dalam datanya. Nah, problem view ini merupakan komponen yang sangat berharga dan merupakan sumber bantuan dari Anda selama merancang proses analis. Pada kolom message, Anda akan menemukan ringkasan pendek dari masalah. Kolom lokasi berisi tempat di mana masalah muncul dan bentuk nama operator dan port import yang bersangkutan. Kolom fix memberikan gambaran dari kemungkinan solusi tersebut baik secara langsung sebagai teks jika hanya ada suatu kemungkinan solusi atau sebagai indikasi dari beberapa banyak kemungkinan yang berbeda dan memecahkan masalah. Nah, jadi ketika program kita dijalankan, maka log view itu akan memproses dan mencari kesalahan pada data kita, apakah data kita itu ada kesalahan atau tidak. Kalau ada, maka akan ditampilkan apa aja kesalahannya dan akan dikasih solusi untuk solusi terbaik untuk data yang sedang kita jalankan itu. Selanjutnya ada deskripsi persoalan kasus. Proses perekrutan karyawan merupakan aktivitas yang penting dalam sebuah perusahaan. Namun, dalam praktiknya, proses seleksi karyawan seringkali dilakukan secara manual oleh HRD.
yang beresiko menimbulkan bias atau ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu HRD untuk menyelesaikan penyeleksian pelamar secara objektif berdasarkan data dan kriteria tertentu. Selanjutnya ada deskripsi solusi persoalan kasus. Untuk solusi yang digunakan yaitu supervised learning. Supervised learning sendiri adalah teknik melatih mesin dengan data berlabel atau contoh untuk membuat prediksi. Adapun algoritma yang dipakai adalah decision tree atau pohon keputusan yang membuat model prediksi berupa diagram alur jika maka. Contohnya, jika syarat terpenuhi maka pelamar diterima. Adapun sebaliknya, jika syarat tidak terpenuhi maka pelamar ditolak. Untuk mengimplementasikannya menggunakan aplikasi RapidMiner, yaitu platform visual di mana model membangun dengan cara drag and drop tanpa perlu codingan sehingga prosesnya lebih cepat dan mudah dianalisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya mungkin di sini saya akan langsung masuk ke tutorial bagaimana cara kita menggunakan RapidMiner untuk melakukan klasifikasi terhadap data penerimaan karyawan. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu datanya. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Di dalamnya ada IPK, nilai tes psikologi, tes kesehatan, dan juga putusan. Nah, kita lihat keputusan akhirnya nanti akan seperti apa gitu. Nah, di sini siapkan. Di sini ada 15 data untuk contohnya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke RapidMiner-nya. Masuk. Nah, setelah masuk, di sini akan ada kanvasnya untuk kita menginputkan si operasinya. Pertama kita cari operasinya itu Excel. Kita cari, nah, masukkan ini. Karena kita data tadi berupa Excel, jadi kita masukin ini. Feed Excelnya masukin ke kanvas, drag and drop. Gitu. Kita sambungin dengan inputnya ke read Excel. Di situ kita klik 2 kali si read Excelnya, kita klik 2 kali untuk memasukkan data yang tadi telah kita buat gitu. Masukin datanya. Sorry. Masukin datanya. Kita next. Oh, sorry. Karena kebuka ternyata. Kita close dulu ini. Nah, kita masuk lagi. Masuk. Habis itu inputkan ininya, si data karyawannya kita masukkan. Nah, kalau sudah gini kita next saja. Nah, kalau sudah next, di sini kita lihat bahwasanya tabel keputusan ini berupa tipe polinomial. Kita role-nya kita ubah menjadi label gitu si keputusan ini. Ubah jadi label, kita oke. Kalau sudah jadikan label, kita finish aja gitu. Jangan lupa kita cek juga apakah di sini sudah betul 15 data. Kita lihat, oh ternyata betul udah 15 nih. Berarti sesuai dengan yang tadi kita buat. Kita next, guys. Kalau udah kayak gini, kita masukkan split operator split validation. Nah, split validation kita masukkan ke kanvas. Kita hubungkan output dari si read Excel ke validasi, hubungkan. Nah, habis itu kita klik 2 kali di validation-nya, maka akan masuk ke si validation-nya. Di dalam validation ini ada 2 sub ya, ada training dan juga testing. Di dalam training kita masukkan algoritma kita yang akan kita buat, yaitu algoritma decision tree. Itu kita masukkan, kita konekkan. Jangan lupa kita juga konekkan lagi dengan si mode ini. Kan? Juga konekkan ini. Habis itu kita yang trainingnya kita cari apply model. Kita masukkan apply modelnya ke sini. Kita masukkan. Nah, kalau sudah gini, kita cari lagi yang
per sorry, gak bisa search ya, per nah, kita cari performance qualification, kita masukkan ke testingnya. Kalau sudah gini, kita hubungkan yang apply model ini ke performance tadi, kita sambungkan oh ini nggak perlu, kita masukkan juga ini ke sini. Kalau udah, kita masuk lagi ke proses, kita yang validasi tadi kita hubungkan dengan res, dengan outputnya dengan res ini juga hubungkan dengan res ini, sama ini juga. Kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan run untuk mengecek apakah desain yang kita buat dan juga dengan menggunakan algoritma tadi itu berjalan apa enggak. Kita bikin running. Nah, ternyata untuk akurasi di dalam menggunakan algoritma ini itu 60% dengan prediksi diterimanya yang 2 1 jadi 3, dan udah prediksi ditolaknya ada 1 dan true ditolaknya 1 tuh. Dengan akurasi 60%. Nah, di sini kita bisa lihat yang di tabel di decision tree-nya, lihat. Nah, di sini bisa lihat kalau misalkan IPK-nya lebih dari 2,950, maka si karyawan tersebut diterima gitu. Tapi ketika kurang, IPK-nya kurang dari 9,960 akan masuk ke nilai tes psikologi. Nah, di nilai tes psikologi ini akan dicek lagi. Kalau misalkan if nilai tes psikologi itu lebih dari 2,5, maka si karyawan tersebut diterima. Tapi kalau tidak, tolak kayak gitu. Kita lihat di sini nih, di example setnya. Sini, keputusan diterima, tolak. Kita bisa di sini ke statistik. Nah, di statistik ini udah kelihatan nih berapa yang diterima, berapa yang tolak. Ternyata yang diterima tuh 6. Ya, lalu yang diterima itu ada 9. Tuh, values-nya diterima 9, ditolak 6. Jadi menggunakan klasifikasi yang tadi, karyawan tersebut diterima apa tidak menggunakan decision tree, ternyata bisa dilakukan gitu. Maka dari itu, untuk tutorial ataupun tata cara kita menggunakan rapid manner untuk klasifikasi karyawan diterima atau tidak, ternyata berhasil diimplementasikan. Maka dari itu, kita tutup saja mungkin. Sekian mungkin dari kelompok kami, mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada dosen Bapak Aradia yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.